Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang saat ini dia dingin dan mendiamkanmu. Sebenarnya ada apa ya? Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang saat ini sedang dingin dan cuek sama kamu ya. eh Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada orang tersebut dan boleh juga kalian sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan menarik energi dari si dia, sebenarnya ada apa? Saat ini dia yang sedang dingin dan cuek padamu, sebenarnya ada apa? Ada energi pengabaian, memang kalau aku lihat di sini, entah kamu yang mengabaikan dia atau dia yang mengabaikan kamu, tapi intinya di sini ada yang mengabaikan. Tapi sejujurnya masih cinta. Yang dia abaikan atau yang mengabaikan adalah sosok orang yang memang sejujurnya ingin dia nikahi atau yang sejujurnya ingin dia jadikan pasangan hidup ya. Dia kalau gini, kita anggaplah dia ya yang mengabaikan kamu atau yang dia yang dingin dengan kamu, yang cuek sama kamu. eh Ternyata di sini dia merasa bahwa dia diabaikan oleh kamu, ya. Dan kamu adalah memang sosok orang yang dia inginkan, yang ingin dia jadikan pasangan hidup seperti itu. Cuman ternyata kalau aku lihat di sini, sejujurnya kamu dengan dia itu tidak terlalu mengenal lebih banyak ya, lebih banyak atau tidak terlalu tahu lah masing-masing, baik itu sesuatu yang lebih apa ya, dalam ya, keadaan sesungguhnya masing-masing atau ya apalah, intinya di sini nggak terlalu banyak ya kalian tahu. Dan mungkin juga ada yang ini ya, mungkin juga kalian itu belum ada yang ketemu secara fisik ya, atau mungkin selama ini kalian hanya berinteraksi lewat media sosial ya, hanya itu sehingga di sini kalian tidak terlalu apa itu namanya, tidak terlalu mengenal satu sama lain karena keterbatasan ya, keterbatasan dari kalian untuk berinteraksi. Sehingga di sini sejujurnya butuh perhatian khusus, perhatian lebih ya. Karena di sini aku lihat getting to know each other. Ya, butuh untuk saling mengenal lebih dalam, lebih dekat. Terus itu juga ada forgiving and learning di sini. Aku lihat di sini mungkin orang ini ingin meminta maaf sama kamu ya, karena dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di hubungan kalian. Ada sesuatu kesalahan yang pernah dia lakukan sehingga di sini sudah mendapatkan pelajarannya, dan di sini dia sudah belajar, dan dari pelajaran itu dia menemukan suatu hasil yang mungkin ya dia tahu itu menjadi suatu kesalahan. Nah, sepertinya orang ini kayak ada rasa bersalah ya. Em, jadi ada juga di sisi lain, selain rasa bersalahnya dan rasa ketidaktahuan dia tentang kamu, itu ada hambatan tentang anak di sini. Ya, ada hambatan tentang anak atau ada juga masalah atau yang berhubungan lah dengan anak. Ya, entah ini anak dia sudah pernah menikah dan dia sudah punya anak, atau mungkin ini anak dari kalian berdua, atau ini anak darimu. Bisa jadi mungkin anakmu tidak menyukai dia atau tidak menyetujui hubungan kalian, bisa. Atau mungkin dia sudah punya anak dan dia sedang apa ya,
eh apa me- membiayai atau menghidupi anaknya atau apa gitu ya, atau mungkin dari kedua belah pihak ini hmm, ada anak di antara kalian. Terus itu juga aku lihat di sini ada memang sifat yang masih kekanak-kanakan, entah ini dari kamu ataupun dari dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini tuh lagi butuh teman. Maksudnya gini, dalam situasi dia sekarang, dia itu butuh lebih banyak berbaur dengan teman, atau dia butuh sosok teman untuk menemani jalan hidup dia. Mungkin dia lagi ada kesulitan, ya. Lagi ada kesulitan. Terus itu juga kalau tentang hubungan mungkin ya, kalau kan saat ini tuh ada energi pengabaian ya. Mungkin dia butuh cerita dengan teman dan apa itu meminta solusi ya, meminta pendapat dari teman gitu. Tapi intinya di sini aku lihat memang dia lagi ini mendekatkan diri pada teman-teman gitu deh ya, lagi berbaur dengan teman-teman gitu. Ada energi twin flame. Jadi aku lihat di sini hubungan kalian memang butuh ke balance ya, butuh balance. Hmm, mungkin dari kamu ya, kamu butuh menyeimbangkan hidupmu dulu, dia juga butuh menyeimbangkan hidup kalian dulu, seperti itu ya. Karena kalau twin flames ini energi penyeimbangan. Ya seperti yin dan yang ya, ada hitam dan putih seperti itu. Terus itu juga ada snacks di sini. Competition, competition ya, competition. Ada kompetisi di sini. Um, Gini, keadaan dia itu lagi um, apa sih, bertarung tuh, bukan bertarung ya. Bersaing ya, bersaing ya. Nampaknya orang ini tuh sedang bersaing ya di dalam hidupnya. Mungkin dari karir ya. Dari karir dia banyak sekali persaingan ya, dari pekerjaan dia banyak persaingan, sehingga orang ini juga butuh balance di hidup dia. Dia juga harus menstabilkan karir seperti itu, dan di karir dia ini butuh banyak pesaing gitu ya. Jadi orang ini kalau aku lihat memang lagi fokus banget sama hidup dia secara personal ya, apa sih, secara ya karir, materi kayak gitulah ya. Intinya memang lagi fokus banget sama eh, hidup atau kestabilan, penyeimbangan hidup kayak gitu ya. Tapi tenang aja, kalau aku lihat di sini baik kamu ataupun dia nanti juga akan dipersatukan kembali kalau memang saat ini kalian lagi saling menarik diri, saling mengabaikan ya. Karena di sini ada twin flame, yin and yang ya, balance. Jadi mungkin nunggu kalian balance baru kalian nanti akan dipersatukan dengan baik. Dan kalau aku lihat memang kehidupan dia penuh dengan apa, pertarungan, bahkan clever. Di sini ada clever. Maksudnya clever tuh ini ya, kayak licik gitu loh, pintar tapi licik gitu loh. Jadi kan ya, you know lah, persaingan ya, kayak mungkin dia bekerja di marketing gitu, sehingga ya butuh taktik strategi ya untuk bisa mendapatkan penjualan, karena persaingannya kan banyak. Terus itu ada abundance ya, ini tentang keberlimpahan ya, berarti orang ini tuh ingin apa ya, menguasai persaingan dia agar dia mendapatkan abundance, sehingga orang ini tuh sedang mengelola, sedang membuat pikiran dia ya, pola pikir dia itu tetap positif ya, tetap positif.
Dan kenapa dia masa berpikir positif aja harus menghindarimu gitu ya, harus nyuekin kamu, harus ngediemin kamu. Karena di sini ada yang ingin dia wujudkan, ya, ada yang ingin dia segera wujudkan. Hmm, nampaknya tentang ini ya, tentang apa beban hidup ya yang ingin dia wujudkan itu mungkin tentang beban hidup, mungkin ingin secara materi stabil, ingin keluarganya itu tidak kesulitan secara materi seperti itu ya. Terus itu juga energi kuat lagi bener-bener ya sama temen-temen gitu ya. Jadi ini kalau aku lihat sih nggak ada energi selingkuh sih ya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ya, ini benar-benar yang kerja, terus itu fokus pada pencapaian diri sama teman-teman, ya. Lagi fokus sama teman-teman. Mhm. Terus ya lagi senang-senang rasa kayak lajang gitu loh. Ya orang ini menikmati waktu-waktu sendiri, ya merasa kayak lajang, merasa kayak nggak punya pasangan, kayak gitu. Apa tuh namanya? Menikmati waktu sendiri, menikmati waktu luang ya kalau aku lihat. Ya cuman senang sama teman-teman kayak gitu deh, teman-teman, terus itu kerjaan. Dan kalau aku lihat di sini memang kan ada COVID. Berarti ada sesuatu yang sudah berakhir dan men- orang ini baru memulai awalan baru ya di dalam hidupnya tentang suatu pertumbuhan, tentang perubahan, tentang kebebasan, tentang transisi di dalam hidup dia. Jadi mungkin selama ini tuh ada sesuatu yang membuat dia itu hidupnya nggak berkembang ya, justru malah makin hancur, ada ketoksikan atau ada situasi yang menjerat dia sehingga harus mau nggak mau dia akhiri dan dia harus mulai lagi dari awal kayak gitu ya. Entah itu dari segi apapun, dari hubungan, dari karir, dari pertemanan atau apapun ya. Tapi intinya di sini dia telah mengakhiri sesuatu, kemudian dia memulai awalan baru. Jadi hidup dia ini saat ini sedang dia ukir kembali, sedang dia em, apa? Sedang dia apa ya? Torehkan jalan baru, jalan jalan cerita baru ya, jalan cerita baru di dalam hidup dia. Saat ini dia memang lagi narsis-narsisnya nih, ya, narsis, terus itu ya tebar-tebar pesona, dan memang lagi memberikan batasan sama kamu sih, ya, lagi pengen pengen apa ya? Kalau dibilang menghindar, mungkin mungkin karena di sini dia memberikan batasan sama kamu, tapi lebih tepatnya kayak aku pengen sendiri dulu bisa nggak sih kayak gitu loh ya. Kalau aku lihat energinya, aku pengen fokus dulu dengan awalan baru hidupku, aku pengen fokusin dulu hidupku dengan sesuatu yang baru-baru karena akhir-akhir ini hidupku itu penuh dengan tekanan, capek banget, penuh dengan apa namanya itu keruwetan kayak gitu ya. Nah, sekarang aku lihat orang ini kenapa nyuekin kamu, kenapa dingin, karena dia pengen punya apa ya, memulai hidup dengan ketenangan, dengan senang-senang dan kebahagiaan. Yang namanya juga memulai awal baru ya. Kan kita kalau kayak apa melakukan hal-hal baru itu pengennya yang senang-senang gitu kan. Nah, itu ya lagi ya saat ini dia ngerasain yang lagi kayak gitu. Aku lagi memulai sesuatu yang baru nih. Jadi mungkin selama ini bisa jadi ya, bisa jadi selama ini ketika dia ngejalanin hubungan sama kamu kan
pasti ya namanya hubungan itu ada apa namanya pertengkarannya ya, ada tekanannya, ada rasa stresnya, ada rasa jenuhnya. Nah, dia membatasi dengan kamu itu ya karena dia ingin lepas dulu sih dari rasa stres-stres yang ada di hubungan kayak gitu. Kan ini namanya awalan baru. Ya, jadi dia pengen fresh, pengen seger ya hidupnya gitu dulu deh, pengen merasakan udara segar kayak gitu. Jadi bagi kamu sih, kalau aku sih ngelihatnya ya sabar aja. Ya namanya juga baru memulai hidup baru lagi. Oke. Oke, memang dulu orang ini pernah melakukan suatu kelicikan sama kamu, ya. Mungkin dia pernah selingkuh, mungkin dia pernah ngebohongin kamu, nggak jujur juga dengan perasaan sendiri tentang apa namanya perasaan dia ke kamu gitu ya. Sebenarnya dia cinta tapi dia sok-sok menghindar, sok-sok nggak butuh kamu. Ya dulu dia sifatnya seperti itu kalau aku lihat ya. Dia pernah melakukan kelicikan, bahkan pernah menipu, entah ini kamu yang ditipu, entah orang lain ya, tapi ada energi penipuan di sini, ada energi kebohongan di sini ya, kuat banget orang ini pernah selingkuh. Nah, mungkin ini juga ya yang ingin dia akhiri tentang perselingkuhan. Wow, 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 wow. Oke. Ya, jadi terus itu juga dia dulu sering menghadirkan pihak ketiga, ya. Nah, dari pihak ketiganya inilah yang menyabotase hubungan kalian, akhirnya berpisah, akhirnya bertengkar, akhirnya rusak. Ya, hubungannya nggak apa ya, carut marut deh di sini intinya. Carut marut tuh apa bahasanya ya? Berantakan, ya, berantakan. Ya, pihak ketiga. Terus itu kebohongan, perselingkuhan, penipuan, terus nggak jujur, ya, nggak jujur tentang perasaan dia ke kamu. Ya, oke. Tapi sejujurnya nih ya, ketika aku lihat energi dia dulu, ya, saat dia menghadirkan pihak lain di hubungan kalian, nah, justru sebenarnya nggak ada bahagia-bahagianya nih orang. Ya, mungkin di awalnya doang, tapi ketika dia udah ngejalanin sama selingkuhannya, nggak ada kebahagiaan. Bahkan dia di sini kayak gelisah, kayak ngerasa bersalah, bukan kayak lagi, tapi memang merasa bersalah gitu ya. Gini, hmm, mungkin di awal-awal hubungan gitu ya, dia dengan kamu atau kembalinya dia lagi ke kamu itu memang oke, fine-fine aja. Tapi karena hubungan kalian ini kan on off ya, aku lihat. Terus itu berarti kan ada awalan baru lagi, datang lagi awalan baru lagi gitu ya. Mungkin keadaannya aman-aman aja, mungkin ya oke, di awal-awal mungkin kamu mempertanyakan dia kenapa dia kemarin selingkuh, kenapa dia dulu seperti itu ya, membohongi kamu atau apalah. Oke. Terus ya berdalih lah. Oke, berdalih dia. Terus kemudian dia ngerasa ketika dia sudah berdalih, kamu yakin, dia yakin bahwa kamu itu sudah percaya dengan dalih dia, dengan alasan dia yang berbagai macam. Terus dia menganggap bahwa hubungan ini oke, membaik lagi. Kemudian dia mem- melakukan melakukan hal yang sama lagi, entah itu melakukan kecurangan, entah itu melakukan perselingkuhan lagi, kebohongan lagi. Dia menganggap hubungan kamu dengan dia ya udah baik-baik lagi, nggak ada masalah. Tapi sejujurnya di sini kalau aku lihat energi dari kamu, atau sebenarnya kamu tuh memendam kesalahan ke dia, sehingga sejujurnya kalau dilihat hubungan ini tuh udah retak, udah rusak ya, udah goyah, udah nggak baik-baik saja secara internal. Karena ya itu tadi dia tidak menghargai perasaanmu, dia mengkhianati kamu. Ya gimana kamu bakalan mau menerima dia lagi seutuhnya ya? Kalau misalkan ini selalu terulang. Kalau aku lihat ya, selalu terulang ya, ya kayak gelas yang sudah
retak atau sudah pecah, sudah hancur, tapi dia dilem lagi, kan nggak mungkin jadi utuh, mulus, bersih. Nggak mungkin kan. Pasti akan tetap terlihat garis nyata pecahnya gitu ya. Nah, itulah yang dia anggap bahwa hubungan kamu dengan dia baik-baik saja. Tapi sebenarnya kamu adalah gelas yang pecah itu. Ada apa namanya, bekas yang nyata di situ. Tapi kayak dia kayak bisa dibilang menyadari atau mengabaikan, bukan menyadari, mengabaikan, ya mengabaikan. Dia udah bisa mengelem, memperbaiki gelas yang pecah itu, padahal tidak. Dan itu tentang, kalau aku lihat ya, kalau itu tentang sesuatu yang berulang itu ya perselingkuhan itu lagi. Ya, jadi ketika dia lihat hubungan kamu dengan dia sudah baik-baik lagi, taunya dia menghadirkan pihak ketiga lagi. Ngeselin banget ya nih orang. Oke, pihak ketiga itu sejujurnya itu cuman kayak untuk senang-senang sih, ya. Kayak untuk apa ya? Nafsu mata sesaat. Ya, jadi bukan orang yang memang sejujurnya dia cintai, enggak. Tapi itu kayak untuk memuaskan mata dia lah, nafsu dia. Ya, jadi kalau kalau aku lihat di sini dia itu menerima seseorang yang mungkin mungkin menarik di mata dia, mungkin dia cantik atau dia ganteng, dia seksi, dia banyak duit, dia punya status sosial yang tinggi, sehingga aduh ini keren nih, ya keren, harus gue pacarin nih, gitu ya kalau aku lihat. Jadi cuman di awal-awal aja untuk memuaskan mata, kasarnya seperti itu ya. Jadi ada ada sensasi statis yang di dalam hubungan dia dengan si selingkuhan ini. Oke, aku nyebutnya apa nih, selingkuhan. Oke, kita anggaplah selingkuhan gitu ya. Mungkin akan gembira di awal aja, tapi ending-endingnya juga ya carut marut juga kayak gitu. Akhirnya ya berpisah juga gitu. Jadi kalau aku lihat energinya memang karmik ya, karmic relationship kamu dengan dia. Kamu sering bolak-balik disakitin terus, tapi herannya kalau karmic relationship ini akan sulit ya untuk lepas dari orang ini. Dan makanya di sini energinya kamu selalu menerima dia lagi gitu ya, maafin dia lagi. Konfirmasi lagi dengan Two of Cups reverse. Ya, seperti itu ceritanya. Ini sangat kuat sekali energinya, dia dulu bolak-balik selingkuh, ketika datang lagi ke kamu, oke, berbagai alasan, berbagai alibi dia gunakan ya agar mendapatkan perhatian kamu lagi, agar kamu jadi baik lagi sama dia, agar kamu perhatian lagi sama dia. Tapi setiap udah kamu percaya sama dia, udah dia mendapatkan perhatian dari kamu, mendapatkan lagi kebucinan kamu, berulah lagi, ya selingkuh lagi, akhirnya ketahuan lagi, berpisah lagi, seperti itu. Permainan klasik ini sih ya. Aduh, permainan klasik ini. Tapi ya klasik-klasik nyelekit juga sih. Energinya kuat ya, seperti itu. Bahkan aku lihat di sini sampai apa ya? Kamu kena mental banget deh di sini ya. Trauma banget. Ya, trauma banget. Mm-mm. Tapi aku lihat akhir-akhir ini atau mungkin saat ini ya, situasi saat ini tuh hubungan kalian itu kayak di persimpangan jalan nih ya. Kenapa? Karena aku lihat memang mungkin suasana ya, nuansa suasana hubungan kamu dengan dia ini lagi kayak melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata tuh kayak apa itu namanya? Hmm, pura-pura berdamai, tapi dalam hati nggak damai juga gitu loh, ya.
Mmm, ya kayak gitulah ya, ada alibi, ya ada alibi. Dan mungkin akhir-akhir ini kamu dengan dia mungkin ada pertengkaran. Ya, sebenarnya juga nggak akhir-akhir ini juga ya. Dari awal kalau aku lihat sini ya. Nih, dari kartu pertama aja udah begini, kartu kedua begini, kartu ketiga begini. Aduh, ya sebenarnya sih kalau aku lihat memang dari awal nih kelakuan yang suka selingkuh ini. Dan sekarang tuh kayak oke kelihatannya kayak baik, kayak kita nggak bertengkar lagi, kayak kamu dengan dia tuh kayak nggak ada pertengkaran lagi, tapi kayak masih ada nuansa musuhan gitu loh. Nggak marah-marahan lagi, tapi masih ada nuansa amarah. Gimana tuh? Ya, jadi di dalam hati masih ada rasa kesal, ada rasa dendam, tapi tidak mau meluapkan, tapi ditahan kayak gitu. Jadi seolah-olah kita fine-fine aja gitu. Terus itu juga aku lihat di sini eh apa ya? Masih masih ada situasi atau masih ada apa ya, keadaan dari kalian ini tidak saling menyepakati, tidak setuju dengan atau tidak menyelesaikan masalah ya. Dan masalah ini yang krusial, mungkin masih ada dari kamu masih suka, alah paling juga selingkuh lagi tuh orang gitu ya, masih ada pemikiran seperti itu. Ya karena itu tadi rasa traumamu terhadap orang ini ya, jadi masih ada pola pikir darimu kalau orang ini apa dingin, kalau orang ini cuek, alah sama kayak dulu-dulu juga gitu. Awal-awal aja baik, terus tiba-tiba dia cuek sama aku, tiba-tiba dia dingin sama aku, tahu-tahu udah selingkuh. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu yang tidak terselesaikan di antara kalian. Sehingga kalau aku lihat memang ini memang disetujui oleh semesta karena memang masih ada keadaan yang tidak ada perubahan di kamu ataupun dia, sehingga memang kalian butuh untuk ruang bernapas dan waktu untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari hubungan ini, mau dilanjutkan atau enggak kayak gitu ya. Makanya saling 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 memberikan batasan. Jadi sebenarnya kamu pun di sini apa mau-mau aja gitu ya. Bukan mau-mau aja. Ya kamu juga di sini memberikan batasan juga ke dia. Kamu diem-dieman juga sama dia. Tapi dalam proses kalian saling menarik diri ini, saling memberikan batasan ini juga aku lihat orang ini tuh lagi mikirin kok solusinya gimana agar kamu tidak lagi berperspektif bahwa dia selingkuh gitu. Ya, dia juga lagi cari resolusi, ya resolusi ya namanya. Resolusi tentang masalah ini hubungan ini maunya gimana gitu. Dan aku lihat di sini orang ini masih masih ragu-ragu ya untuk memutuskan membuat keputusan untuk hubungan ini karena memang dia sadar, dia tahu bahwa banyak sekali selama ini kesalahan-kesalahan dia yang mungkin cuman kamu dan dia yang tahu. Orang lain, orang sekitarmu, bahkan mungkin keluarga kalian pun nggak tahu kalau orang ini suka selingkuh, orang ini suka main hati. Sehingga orang ini tuh harus cari solusi yang tepat agar win-win antara kamu dengan dia dan tidak menimbulkan masalah atau tidak terekspos ya masa lalu dia yang apa namanya yang rusuh ini yang rusuh yang nakal ini ya, yang jahat ini itu ke keluarga atau teman-teman kayak gitu ya. Jadi kayak mana ya, dia tetap ingin menutupi kesalahan dia dari orang-orang ya. Oke, kamu tahu bahwa dia dulu selingkuh terus ya, dia pernah melakukan kebohongan, penipuan, kejahatan lah atau apalah gitu ya. Tapi ya udah cukup kamu aja yang tahu, keluarga kita jangan tahu atau teman-teman kita jangan tahu kayak gitu. Tapi gimana caranya? Nah, itu lagi dipikirin. Hmm,
Dan aku lihat di sini orang ini kayak lagi apa ya, mencoba membuat keputusan yang sulit juga untuk masa depan kalian maunya gimana. Karena apa ya? Selain dari penderitaan kamu selama ini ngejalanin hubungan dengan dia ya, dia juga ngelihat kan efek-efek dari penderitaan, efek dari eh, efek dari kelakuan dia yang dulu itu terhadap masa depan kalian ke depannya kayak gitu loh. Kalau gini, kalau misalkan kamu masih ada rasa sakit hati dengan dia dan si 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 dia ini juga belum bisa menemukan solusi yang tepat, harus gimana. Takutnya rasa sakit hati ini akan terus kamu bawa sampai ke depan. Akhirnya nanti ke depannya juga in the future hubungan kalian ya, mau itu nantinya udah menikah ataupun ya gimana lah, setahun 2 tahun ke depan kamu nggak akan punya perspektif bagus tentang dia, dan itu akhirnya menghancurkan lagi hubungan kalian, dan hubungan kalian akhirnya ya stuck lagi, putus nyambung lagi, on off lagi kayak gitu ya. Orang ini juga memikirkan masa kedepannya kok, hubungan kamu. Makanya orang ini lagi ragu-ragu untuk mengambil keputusan yang baiknya gimana deh, agar aku tidak terjelekkan di mata orang lain karena kelakuan aku yang dulu gitu ya. Dia saat itu mikir, saat ini tuh lagi mikir kayak gitu. Dan juga bagi kamu, keputusan yang aku nanti ambil itu tidak melukai atau tidak mengungkit-ungkit sampai ke masa depan kita kayak gitu ya. Entah apa yang sedang dia coba pikirkan ya, masalah yang seperti apa yang akan dia pikirkan, aku nggak tahu kayak gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Di sini dia tidak mau disalahkan, dan eh, dia juga tidak mau membuat kamu selalu punya stereotip dia jahat gitu. Dia pengen menghilangkan stereotip kamu tentang si dia yang jahat itu, yang suka selingkuh itu, yang suka main-main perasaan, gonta-ganti pasangan. Nah, itu pengen dia hilangkan dari pola pikir kamu, dari stereotip kamu. Nah, terus itu juga dia nggak mau aib dia yang dulu suka gonta-ganti pasangan itu nggak boleh juga apa, keluar dari hubungan ini gitu loh. Ceritanya nggak boleh keluar. Jadi kalau bisa mulut kamu itu dibekap sama dia, jangan cerita ke yang lain ya gitu loh. Kasarnya kayak gitu. Oke, jadi situasinya eh, aku lihat memang lagi apa ya, mencoba menghadapi kekhawatiran dan membuat pilihan yang mungkin baik dari kamu ataupun dia bisa waras gitu loh. Ya, bisa waras. Baik nanti kalian menjalani hidup bersama ataupun mandiri masing-masing kayak gitu ya. Mhm. Tapi sejujurnya kali ini kalau aku lihat orang ini tuh lagi ini deh, lagi fokus juga sama pencapaian diri ya, karena ini Ten of Pentacles, jadi tentang keberlimpahan keuangan ya, karir, keuangan. Orang ini lagi fokus sama karir, keuangan. Jadi kenapa dia dingin, kenapa dia cuek? Karena selain masa lalu dia ke kamu, orang ini kan menyesal, orang ini malu sama kamu ya. Terus itu orang ini tuh juga belum mendapatkan solusi gimana bisa merubah stereotip kamu terhadap dia yang suka selingkuh, suka mempermainkan kamu, tidak mencintai kamu atau apalah itu. Selain itu juga orang ini memang sedang berproses dalam hidup tentang karir dan keuangan. Ya, orang ini tuh punya prinsip gini. Siapapun nanti yang akan menjadi pasangan hidup dia, dia pengen punya kehidupan berkeluarga itu yang mapan ya. Jadi sebelum dia menikah dia sudah mapan dulu agar kehidupan rumah tangga dia tidak kekurangan secara finansial ya, seperti itu. Ya mungkin em,
dia punya masa lalu tentang kekurangan finansial, itu yang membuat dia akhirnya ambisi banget untuk mapan, ya, untuk mapan. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini pengen mapan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi lagi fokus-fokus banget sama keuangan. Bahkan ada energi di sini, ada suatu kebiasaan dari keluarga dia yang harus bisa dia tutupi, ya. Hmm, dan kenapa harus ditutupi? Karena sebenarnya itulah sumber masalah dia. Ya mungkin, mungkin ya. Sebenarnya dulu ini orang ini tuh berasal dari keluarga yang mampu, orang yang ya secara keuangan itu bagus lah gitu ya. Terus mungkin orang ini tuh apa namanya dia itu mungkin baru bangkrut atau apa ya, ya kehabisan uang kayak gitu. Sehingga kebiasaan dia yang keluarganya yang mungkin dulunya suka berfoya-foya, tidak mempermasalahkan uang, itu masih kebawa sampai sekarang. Nah, sekarang ketika dia lagi nggak ada uang, tapi kebiasaan keluarganya itu belum bisa berubah gitu loh, tentang tentang yang suka hidup mewah, suka hidup berfoya-foya seperti itu. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang yang sedang dia hadapi tentang keluarganya. Sehingga orang ini mungkin ya lagi berjuang untuk memenuhi, untuk menutupi masalah di keluarganya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada energi mungkin dia ingin membeli rumah ya, karena mungkin ya mungkin saat ini tuh dia sedang menyewa rumah ya, sehingga dia harus punya rumah sekarang karena kan habis bangkrut ya, sehingga dia harus bisa apa ya, membawa keluarganya ke rumah yang lebih permanen dan lebih layak seperti itu. Ada energi kayak gitu deh ya. Intinya orang ini pengen mapan ya, pengen mapan dulu. Dia sedang mencoba berjuang, berjuang dengan hidup dia, memapankan diri. Dan kalau aku lihat juga entah akhir-akhir ini atau mungkin bahkan sampai sekarang ya, situasi atau keadaan hubungan kamu dengan dia ini lagi ngebosenin aja gitu ya, lagi ngebosenin, terus ya nggak apa ya, nggak menarik aja, lagi flat gitu ya, lagi nggak ada apa ya, gairahnya gitu deh, nggak ada seneng-senengnya gitu ya. Ya mungkin karena kamu kamu juga memberikan batasan ke dia, dia juga kehidupannya lagi carut marut gini tentang keuangan. Akhirnya di sini juga dia juga ada rasa malu juga sama kamu, ya mau memaksakan kehendak dia atau memaksakan keadaan juga nggak bisa gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini keadaan suasana hubungan kamu itu lagi ngebosenin, lagi tidak menarik ya, lagi nggak ada asik-asiknya deh hubungannya. Terus itu juga ada kebiasaan yang masih berulang ya. Mungkin dulu memang dari dulu orang ini kan suka mengabaikan kamu gara-gara karir, gara-gara pihak lain ya. Tapi kalau aku lihat kan di sini energinya memang tidak lagi dengan orang lain ya, tidak dengan selingkuhan atau siapa gitu, enggak. Ya ini cuman energinya kuatnya sama teman-teman aja ya. Dulu mungkin dia sering mengabaikan kamu gara-gara teman-teman. Nah ini mungkin yang berulang ya. Situasi dia lagi fokus bersenang-senang dengan teman-teman sehingga orang ini juga mengabaikan kamu. Terus itu juga kan dia tahu dia melakukan banyak kesalahan sama kamu, sehingga dia tidak bisa memaksakan kehendak dia untuk ya kamu harus ada selalu di sisi dia, karena dia sadar diri eh, keadaan keuangan dia menipis, karir dia juga entah kayak mana gitu ya, nggak ada kestabilan juga, belum ada kestabilan. Terus itu dia dulu juga pernah mengkhianati kamu,
stereotip kamu juga udah beda kan, dia tidak bisa memaksakan kehendak semuanya. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang energi dia, orang ini kenapa dia diam dan cuek, ya dingin sama kamu, karena orang ini sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Dengan cara apa? Kalau aku lihat, karena kan prinsip dia adalah ingin memiliki keluarga yang bahagia ya, yang mapan. Jadi kalau aku lihat di sini saat ini memang orang ini lagi fokus sama memapankan diri, kemudian menghilangkan stereotip kamu, dan itu nampaknya memang butuh ruang dan waktu bagi kamu untuk sendiri, untuk membatasi diri dari dia. Oke, dia juga saat ini lagi membatasi diri dari kamu. Terus itu juga sama lagi fokus ya have fun sama teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini orangnya memang nggak terlalu agresif saat ini ya tentang percintaan, karena dia tahu dia pernah salah sama kamu. Jadi kayak ada rasa malu gitu loh, rasa bersalah sama kamu gitu. Jadi di sini ya ngelihat lihat kehendak kamunya aja nanti gimana, dan sambil menunggu kamu ya dia juga lagi ngefokusin sama materi tuh ya. Jadi kenapa dia mendiamkan kamu dan cuek sama kamu, inilah keadaannya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Kalau misalkan kamu berperspektif, ya seharusnya dia berjuang loh, gini 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 gini. Tak semudah itu gitu ya. Nih, orang ini nih lagi ini kalau kasar itu lagi melarat gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini. Sampai-sampai ini ada energi kan dia pengen beli rumah. Ya, mungkin keadaan dia sesulit itu ya. Jadi bagimu ya udah fokus aja dengan perbaikin hatimu ya, perbaikin hatimu, luka hatimu, juga perspektifmu terhadap dia. Kalau memang kamu masih mengharapkan dia, sebaiknya hilangkan dulu, sembuhkan dulu rasa sakit hatimu, kemudian apa ya? eh Cobalah untuk positive thinking ya. Kalau memang dulu dia sempat bilang bahwa dia sudah tidak mau lagi selingkuh, cobalah untuk ya percayai ya. Dan lihat proses dari memang si dianya apakah benar dia nggak akan lagi selingkuh. Kalau aku lihat dari pembacaan ini sih belum ada energi selingkuh-selingkuhan lagi si dianya. Memang karena kalau aku lihat beban hidup ya, beban materi di sini yang sedang dia tanggung. Jadi cobalah untuk rubah perspektif kamu tentang dia yang suka selingkuh-selingkuh itu. Tapi kalau misalkan kamu sudah tidak mau lagi dengan dia, ya ya sudah gitu. Cobalah untuk membuka hati pada yang baru, dan intinya sebelum kamu mencoba membuka hati pada orang baru, kamu jangan ini ya, jangan anggap semua orang itu sama akan seperti dia juga tukang selingkuh. Kalau kamu pemikirannya tetap sama, bahwa semua laki-laki atau semua perempuan itu suka selingkuh, takutnya hubunganmu dengan orang baru juga akan carut marut ya, tidak akan berhasil gitu, karena masih ada bayang-bayang dari masa lalumu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka dari itu pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.